Untuk soal pertama, ya, kita gunakan prinsip prinsip apa namanya, definisi gaya ya, definisi gaya. Ini ada mobil bergerak dengan kecepatan 72 kilometer per jam, tiba-tiba nabrak pohon. Nah, pohon ini mampu menghentikan mobil dalam waktu 0,01 detik. Jadi, boleh dikatakan berhenti seketika gitu ya. Dia berhenti seketika, dalam waktu 0,01 detik dia sudah, terhenti ya. Yang diminta adalah berapakah gaya yang diterima oleh pohon ya, gaya yang diterima oleh pohon. Nah, pohonnya diam aja gitu. Tetapi pohon yang diam saja itu bukan berarti dia tidak mengerjakan gaya ke mobilnya, atau gaya yang dilakukan oleh mobil terhadap pohon itu akan sama dengan gaya yang dilakukan oleh pohon ke mobil gitu ya. Nah, nilainya berapa? Kita bisa lihat dari perubahan momentum yang dialami oleh mobil dalam waktu tersebut ya. 72 kilometer per jam ini kita bisa ubah menjadi meter per detik menjadi 20 meter per second. Oke. Maka gaya ini sebagai perubahan momentum per satuan waktu. Maka kita akan dapatkan delta P-nya itu siapa? Momentum final minus initial momentum. Dibagi dengan delta T. Final momentumnya ini karena dia berhenti berarti 0. Ya. Dikurangi dengan massa mobil 800 kalikan dengan kecepatannya 20. Dibagi dengan 0,01. 8 kali 2 itu jadinya negatif 16, nolnya ada 3, dibagi dengan 0,01. Atau saya dapatkan minus 1600, 0 tambah 3 lagi. Ya, karena 16 bagi 0,01 pasti 1600 kan. Newton, ya. Maka diperoleh negatif 1600 kilo Newton. Negatif itu menandakan apa? Menandakan karena Pak Arifin tadi yang Pak Arifin tinjau itu adalah mobilnya yang awalnya bergerak jadi berhenti begitu, ya. Jadi negatif itu adalah menunjukkan bahwa gaya yang bekerja ini berlawanan arah dengan arah kecepatan awalnya, ya. Jadi nilainya 1600 kilo Newton. Oke. Soal kedua ya. Pak Arifin langsung ke slide berikutnya, soal berikutnya gitu. Tapi kalau ada yang mau tanya silahkan, ya silahkan dipotong, tanya aja gitu. Untuk nomor berikutnya, karena suhunya ditingkatkan dari 0 menjadi 100, suatu batang baja yang panjangnya 1 meter, ini mampu bertambah panjang 1 milimeter. Berapakah pertambahan panjang suatu batang baja yang panjangnya 60 cm bila dipanaskan dari 0 hingga 120 derajat Celcius? Ya. Ini konsep pemoyan, teman-teman. Ya. Pemoyan itu atau pertambahan panjang pada suatu logam yang dipanaskan, ini sebanding dengan panjang mula-mula, kemudian konduktivitas apa namanya? Koefisien muai dari batang dan juga berbanding lurus terhadap perubahan temperaturnya. Oke. Nah, dalam hal ini batang bajanya itu sama ya, terbuat dari baja sama-sama baja gitu. Artinya apa? Artinya alfanya ini sama. Ya, alfanya sama. Maka Pak Arifin boleh tulis begini, alfa itu sama dengan delta L dibagi dengan L0 kalikan dengan delta T. Oke, alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Karena alfanya sama, berarti untuk nilai perbandingan delta L dibagi dengan L0 kali delta T untuk dua kondisi itu harus sama. Ya, delta L yang pertama itu 1 mm. Saya tulis di sini. 1 mm dibagi dengan L0-nya 1 meter, saya biarkan satuannya 1 meter, kalikan dengan delta T. Delta T-nya dari 0 ke 100 berarti 100 derajat Celcius. Ya, Celcius. Sama dengan delta L yang kedua, kita mau cari ya, kita biarkan saja delta L2. Dibagi panjang mula-mula untuk batang kedua itu 60 cm. Ya, karena ini dalam meter, makanya saya ubah jadi meter, 0,6. Dikali perubahan temperaturnya itu 0 ke 120. Berarti 120
derajat Celcius. Celciusnya habis. Ini juga meter di sini habis juga ya dengan yang ini. Oke. Maka saya dapatkan delta L untuk batang kedua itu adalah 1 mm kalikan dengan 0,6 kali 120 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,72 mm. Ya. 0,72 mm. Sederhana sebenarnya prinsipnya tentang pemuaian saja ini. Ya. Pak, kalau misalkan saya cari dulu alfanya, terus kita gunakan untuk kondisi kedua, boleh nggak? Boleh. Sama aja. Ya. Lanjut. Sebanyak 320 gram campuran es dan air pada suhu 0 berada dalam bejana yang kapasitas kalorinya dapat diabaikan. Oke. Ini misalkan ada wadah, ya. Wadah bejana begitu. Ini ada air dan ada es di sini. Campuran, ya. Esnya pasti ngapung. Kemudian dimasukkan 72 gram uap air. Saya masukin uap ke sini. Ada uap. Uap air, masanya anggaplah MU gitu, ya. Kemudian di dalam wadahnya tadi itu ada es, berarti masanya anggaplah MS, dan ada air, MA gitu, ya. Setelah dimasukkan, suhu akhir menjadi 79. Jadi setelah masuk semuanya, suhunya menjadi 79. Turun dia dari 100 menjadi 79. Jika kalau lebur es 79 kalori per gram, kalor penguapan air 540 kalori per gram, maka banyaknya air mula-mula adalah titik-titik. Ya, titik-titik. Caranya bagaimana ini? Kita gunakan azas Blake, ya, atau hukum kekalahan energi. Jadi, energi yang berasal dari uap, dia akan dilepaskan, energi panasnya, dilepaskan ke es dan air. Kenapa dilepaskan ke es dan air? Karena heat energy atau energi kalor itu selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Oke, temperatur tinggi ke temperatur rendah. Jadi Q yang dilepas ini akan sama dengan Q yang diserap. Siapa yang menyerap? Air dan es, ya, karena suhunya lebih rendah. Yang melepas ini mengalami perubahan wujud dari uap menjadi air, ya. Jadi massa uap kalikan dengan kalori jenis uapnya, kalori penguapan maksudnya, ditambah selain mengalami perubahan wujud, dia juga mengalami penurunan temperatur. Mu kalikan dengan C, ini dalam bentuk C air udah ya, kalikan dengan delta T. Sama dengan, nah untuk yang menyerap itu ada si S sama air, ya, S sama air. Maka yang terjadi adalah bagi yang sudah berbentuk air, dia akan langsung naik temperaturnya. Jadi massa total kalikan dengan kalori jenis air, kalikan dengan delta T. Ya. Ini delta T1, ini delta T2 gitu, untuk membedakan aja. Ditambah dengan massa S yang belum melebur, kalikan dengan kalor jenis, kalor peleburannya. Oke. Kalor peleburannya. Yang kita mau cari apa? Massa S-nya. Massa S yang ini. Kalau M total yang mana? M total itu berarti massa S dibagi massa air. Ya. Kalau masukkan nilainya, ini massa uapnya ada 79 gram, biarkan dalam gram karena satuannya udah ada kalori per gram untuk kalori leburnya. Ya. Kalau jenis air, itu kamu pakai 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi biarkan dalam kalori dan gram saja. Oke, masukkan nilainya. Nanti kamu akan mendapatkan massa S-nya. Ya. Ingat, ini M totalnya kamu ganti menjadi massa S dibagi dengan massa ditambah dengan massa air. Ya, massa S dengan massa air. Atau totalnya siapa? 320 gram gitu. Jadi massa total itu adalah 320 gram. Tinggal masukin nanti dapat massa S-nya. Oke. Nanti jawabannya adalah 79 gram. Gitu ya. Nanti kalian lanjutkan sendiri sampai dapat angka 79. Tinggal masukin doang angkanya ya. Kita selesaikan. Nanti kalau di akhir ternyata waktu masih cukup, saya akan kembali ke soal ini. Next. Untuk menentukan massa jenis zat cair dirangkai alat seperti pada gambar di bawah.
pengisap P dapat bergerak bebas dengan luas penampang 1 cm. Ini ya. Ini luasnya 1 cm persegi. Jika konstanta pegas 100 dan pegas tertekan sejauh 0,4, maka massa jenis zat cair adalah titik-titik. Oke, pegas tertekan sejauh 0,4 di sini ya. Berarti akan berlaku hukum Hooke di situ. F yang bekerja pada pegas harus sama dengan K kalikan X gitu. Ya, F sama dengan K kalikan X. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah dari mana gayanya dapat? Ya, yang menekan pegas itu sebenarnya siapa begitu? Yang menekan pegas itu air dari sini zat cair ini ya. Dia memberikan tekanan ke bawah dan ke samping juga. Ingat tekanan zat cair itu mengarah ke segala arah termasuk ke samping. Maka F-nya ini adalah tekanan, pressure-nya kalikan dengan areanya. K kali X. Oke. Terus P-nya berada di mana, Pak? P itu adalah tekanan hidrostatis, ya. Jadi kita bisa ubah menjadi Rho kali G kalikan H. Ini masih kali A juga ya, sama dengan K kali X. Yang kita mau cari adalah Rho-nya. Selesai, ya. Rho sama dengan Kx dibagi dengan G kali H kali A. Oke? K-nya ada nilainya, yaitu sebesar 100. 100 kali 0,4 kita ubah ke meter, jadi kalikan 10 pangkat min 2, dibagi 10, hanya 1 meter, areanya tadi diketahui 1 cm persegi, ya, atau 1 kali 10 pangkat min 4. Oke? Hasilnya pasti, ini kan 1 kali 0,4 kali 1, yang bawahnya 1 kali 1 kali 1 kan? Berarti 400 pasti. Ya, 400 kilogram per meter kubik. Itu sebagai massa jenis zat cair yang digunakan di sistem tersebut. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh butir-butir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang terbesar? Ingat, untuk visible light atau cahaya tampak itu dimulai dari warna merah, kemudian jingga, kuning, mejiku, hibiniu, biru, nila, ungu. Ya, merah ini memiliki panjang gelombang terbesar. Wavelength-nya terpanjang di sini, yang merah. Ini wavelength-nya terpendek, panjang gelombangnya terpendek. Tapi kalau bicara frekuensi, frekuensi ini paling rendah, ya, F-nya paling rendah. Yang ini F-nya paling tinggi, frekuensi, ya. Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya semuanya sama. Ini semua punya kecepatan yang sama, yaitu C, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya. Jadi untuk soal ini, karena diminta panjang gelombang terbesar, kita dapatkan yang mana? Kuning dengan hijau, itu lebih besar kuning. Kuning, hijau dengan biru juga lebih panjang kuning. Ungu apalagi? Ya, jadi kuning jawabannya. Oke, lanjut. Mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 setelah bekerja selama 20 detik. Jika massa benda 250, maka daya mesin tersebut adalah titik-titik. Ingat ya, daya itu adalah energi per satuan waktu. Perubahan energi per satuan waktu lebih tepatnya ya. Karena transfer energi dia. Energinya itu siapa? Energi di sini adalah perubahan energi kinetik ya. Jadi energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat dikurangi 0 ya. Kita anggap awalnya dia berhenti. Dibagi waktu. Udah dapat ya. Jadi M-nya adalah 250 kali V-nya 8 kuadrat dibagi dengan T. T-nya berapa? T-nya, sorry 2-nya jangan lupa kali dibagi dengan T. T-nya adalah 20. Oke. 8 kuadrat 64. 64 dibagi 4 jadi 16 ya.
nolnya habis dibagi dengan ini, jadi 25 kali 16, diperoleh 400 watt. Ya, ini daya yang dimiliki oleh mesin tersebut. Ya. Lanjut ke soal berikutnya.